Beri kemuliaan yang meriah bagi Raja kita. Silakan duduk kembali. Kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari minggu lalu tentang saudara kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 11 sekali lagi ayat yang ke-40 sebagai ayat dasar kita selama beberapa minggu ini. Yohanes 11 ayat yang ke-40 dalam keluarga Betani, Marta dan Lazarus dan juga Maria, saudara-saudara. Waktu Lazarus sudah mati karena sakit, apa yang terjadi? Yesus berkata, Yohanes 11 ayat 40, saya percaya ini juga pesan Tuhan buat kita, keluarga Betani. Katakan amin. Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayo ulangi lagi 2, 3. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. If you believe, you will see the glory of God. Dan ketika Maria dan Marta percaya kepada Tuhan, maka terjadilah kemuliaan Tuhan. Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Dan orang-orang banyak yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, iman percaya kita akan membuat kita bisa melihat kemuliaannya. Dan ketika kemuliaan Tuhan datang, berarti yang sakit disembuhkan, yang mati diubah menjadi kebangkitan dan kemenangan. Katakan amin. Bahkan kemiskinan akan berubah menjadi kelimpahan. Saudara-saudara, tema kita dalam tahun 2013 adalah From Glory to Glory. Saudara, biarlah kita percaya Tuhan mau membawa kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan rahasia agar kita mengalami kemuliaannya. Yaitu apa? Percayai Tuhan dalam segala aspek hidup Anda. Maka kemuliaannya akan nyata setiap hari. Dan saudara-saudara, rahasia berjalan dalam kemuliaannya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yang pertama, percayai Tuhan dalam soal keuangan dan pekerjaan kita. Kata bersama saya mempercayai Tuhan. 2, 3. Dalam soal keuangan dan pekerjaan saya. 2, 3. Nah apa? Bagian A, jadikan Tuhan sebagai owner, pemilik seluruh hidup Anda, termasuk keuangan Anda. Kerjakan hanya apa yang Dia perintahkan, karena Dia adalah pemiliknya. Kita hanya stewardnya, pengelolanya. B, jadikan Tuhan sebagai sumber berkat Anda. Satu saluran berkat keran ditutup, Tuhan bisa buka keran saluran berkat yang lain. Karena berkat kita berasal dari Tuhan. Katakan amin. Yang C, jadikan prinsip ekonomi kerajaan surga, jalankan dalam kehidupan saudara, yaitu korban buah sulung, pengembalian perpuluhan, prinsip hukum tabur tuai, prinsip menolong orang miskin, dan janji Tuhan, kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaannya Tuhan. Katakan amin. If you believe, you will see the glory of God. Nah, kita lanjutkan minggu ini saudara. Rahasia berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kalau tadi saudara yang pertama kita sudah belajar mempercayai Tuhan dalam soal keuangan dan pekerjaan kita. Yang kedua sekarang, percayai Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup ini. Percayai Tuhan dalam menghadapi persoalan apapun juga. Lihat dalam Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 saudara. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, dalam bahasa Inggrisnya Betani. Kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lihat Maria, Marta dan Lazarus sudah melakukan banyak hal untuk Yesus. Bahkan tempat rumah favorit Yesus selama melayani 3,5 tahun, dia tidak pernah bermalam di Yerusalem. Tapi selalu keluar dari Yerusalem, bermalam di kota Betani, di keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, kakak tertua. Kedua perempuan itu, Marta dan Maria, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia Lazarus yang engkau kasihi sakit. Aneh, dikasihi, dicintai Tuhan, tapi sakit. Ini pengakuan daripada Marta dan Maria. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, the glory of God. Sebab oleh penyakit itu
anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ditegaskan lagi, Yesus memang mengasihi keluarga Betani. Saudara semua juga dicintai Tuhan. Katakan amin. Ayat yang ke-6, yuk baca sama-sama ayat yang ke-6. 2, 3. Lalu setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa? Ia, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau agar kita tidak hanya mempercayai Tuhan waktu kita dalam soal keuangan dan pekerjaan, tapi maju lebih lagi, percayai Tuhan ketika saudara menghadapi persoalan hidup ini. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan ketika persoalan ada dalam hidup kita? Saya akan berikan rahasianya, ada A, B, C, dan D. Bagian A, hadapi persoalan dengan cara pandang Tuhan. Katakan bersama saya, dengan cara pandang Tuhan. 2, 3. Saudara yang kasih Tuhan, cara pandang atau sebuah paradigma itu sangat menentukan sekali. Anda ingat bagaimana 12 pengintai yang mengintai tanah perjanjian melihat yang sama. Tapi 2 orang Yosua dan Kaleb mempercayai dan melihat bahwa saudara musuh mereka kecil. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb melihat masalah mereka, musuh mereka dengan cara pandang Tuhan. Sementara 10 pengintai yang lain melihat yang sama, tapi mereka melihat dengan cara pandang manusia yang seolah-olah musuh besar seperti raksasa, mereka kayak belalang. Dan Anda tahu hasil akhirnya berbeda. 2 orang Yosua dan Kaleb yang melihat masalah dengan cara pandang Tuhan, mereka yang masuk tanah perjanjian. Sementara 10 orang pengintai yang melihat dengan cara pandang manusia, mereka ketakutan dan menyebarkan ketakutan. Ingat, ketakutan itu menular, saudara. Hati-hati. Akibatnya apa? Hari itu Tuhan murka, 10 pengintai dihabisi oleh Tuhan. Nah, saudara, satu hari ada seorang anak kecil lagi main mobil-mobilan di ruang tamu. Sementara ibunya lagi duduk di sofa, lagi menyulam sebuah sulaman, saudara, dengan berbagai macam warna benang. Waktu anak ini lihat, saudara, sambil main-main mobil-mobilan, dia lihat kepada ibunya. Dia teriak, "Ibu, mama buat apa itu? Kok warnanya ruwetnya bukan main? Benang merah, hijau, biru, dan yang kuning, ruwet sekali, Ma." Mamanya senyum, "Coba sini, kamu berdiri." Waktu berdiri, "Coba kamu duduk di sebelah Mama. Lihat seperti Mama lihat." Dan waktu dia berdiri dan lihat, kaget. "Wah, ternyata bagus ya, Maya. Mama sedang membuat merenda, menyulam sebuah bunga yang begitu indah sekali." Saudara-saudara, hal yang sama juga sebetulnya. Seringkali banyak anak Tuhan hanya lihat masalah dengan cara pandang manusianya. Lalu kemudian akibatnya marah dengan Tuhan, merasa bahwa hidupnya sia-sia, merasa kesetiaannya tidak ada artinya, merasa bahwa semua hidupnya kacau dan berantakan. Dengar, saudara-saudara, percayai Tuhan dalam cara menghadapi persoalan. Mari hadapi dengan cara pandang Tuhan. Dan kalau engkau lihat seperti Tuhan melihat masalah saudara, engkau akan melihat betapa indahnya mujizat yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, hadapi persoalan dengan cara pandang Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Ternyata Anda harus percaya, persoalan bukan berarti bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Banyak orang merasa ketika menghadapi masalah berat, dia bilang, "Nih, mana katanya Tuhan cinta? Iya, kalau sama Pak Lukas Tuhan cinta, sama saya Tuhan benci." Hati-hati, saudara. Kenapa? Coba lihat Yohanes 11 ayat 3 dan ayat yang kelima sekali lagi. "Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Lihat, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Ini pengakuan dari Marta dan Maria. Lazarus dicintai Tuhan. Ayat yang kelima, lompat. "Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan Lazarus." Lihat kemarin, saudara. Alkitab tidak mencatat tanpa sebuah tujuan. Tapi lihat bahwa ternyata ditegaskan, lihat, aku mengasihi Marta, aku mengasihi Maria, aku mengasihi Lazarus. Loh,
Lah katanya kok Tuhan cinta, lah kok ngalami sakit. Lah kok Tuhan cinta, lah kok sampai mati. Saudara dengar, jangan salah mengerti. Saudara-saudara, bahwa ternyata ketika engkau menghadapi masalah, itu bukan berarti bahwa engkau tidak dicintai Tuhan. Tetap Tuhan cinta. Setuju? Katakan amin. Katakan bersama saya dicintai Tuhan. 2, 3. Lebih keras lagi. 2, 3. Saudara jangan ragukan itu. Kenapa saudara? Ada orang berkata begini, kenapa ya? Sejak saya sungguh-sungguh sama Tuhan, sejak setia sama Tuhan, kok justru banyak masalah, banyak pencobaan yang saya hadapi. Saudara-saudara, Anda jangan salah mengerti. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau sudah merupakan bagian hidup kita, kita akan tetap menghadapi masalah yang sama. Tapi bedanya justru Anda bersyukur ketika Anda sungguh-sungguh sama Tuhan, Anda hadapi persoalan itu, Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Jadi saudara, sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak, tetap akan mengalami persoalan. Bedanya lebih baik sungguh-sungguh, karena saudara akan lihat mujizatnya menyertai kita. Katakan amin. Saudara, tadi pagi ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta, BBM saya. Dan dia berkata, tolong doakan. Kenapa? Dia mengembalakan di sebuah tempat, saudara. Dan lawatan Tuhan terjadi, tapi dia berkata, badai besar saya alami. Loh kenapa? Dalam keadaan saudara, dari kalimatnya saya tahu agak putus asa. Dia berkata, coba bisa bayangin, panggil saya Ko, karena dia sudah seperti anak rohani daripada ayah saya juga. Coba bayangin Ko, masa sampai itu ada yang nyuri alat musik di gereja saya, hilang semua, dicuri sama orang. Tidak lama kemudian para penatua gereja ribut berantem, pecah gereja saya. Terus beberapa hari yang lalu ibu saya baru operasi kanker karena payudara. Dan saudara, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saya berkata, kamu harus tetap tabah, kuat, mengucap syukur. Lalu saya arahkan hati ke Tuhan, Tuhan harus balesin apa? Tiba-tiba Tuhan ingatkan peristiwa Daud di Siklak. Saya berkata, ingat kamu tentang Daud di Siklak? Oh iya, apa yang pesan Tuhan? Saya berkata bahwa, lihat, ketika itu Daud sampai di Siklak, semua hartanya habis dibakar. Tenda-tendanya, hartanya dan istrinya, keluarga mereka ditawan musuh. Dan Daud dalam keadaan seperti itu, anak buahnya hampir merajam batu Daud, saudara. Tapi Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya mereka bergerak. Dan untuk mereka bergerak di tengah jalan, saudara, sedang mengejar musuh. Ada seorang yang ditinggal, seorang hamba yang sakit, yang tergeletak ditinggal tuannya karena sudah sakit. Ditolongin, dikasih makan, dirawat. Dan justru orang ini sudah memberitahu di mana letak musuh. Dan akibatnya saudara, Alkitab berkata Daud menjarah kembali apa yang sudah hilang. Sehingga semua dirampas kembali dan kembali, bahkan Daud mendapatkan hasil peperangan itu jauh lebih banyak daripada apa yang hilang. Dan Anda tahu 3 hari kemudian setelah peristiwa Siklak, Daud diurapi menjadi raja atas suku Yehuda. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saya kuatkan ini hamba Tuhan, saya doain saudara. Dan ternyata saudaraku, saya berkata jangan takut. Tidak lama lagi kalau engkau bersungguh-sungguh tetap percaya sama Tuhan, akan ada penggenapan janji Tuhan. Saudara-saudara, jadi kalau sudah mengalami persoalan, jangan kau berkata Tuhan tidak cinta saya. Tidak, apapun yang kau alami, tetap Tuhan mencintai saudara. Kata bersama saya, Tuhan cinta saya. Kata amin. Hadapi persoalan dengan cara Tuhan. Maksudnya apa? Persoalan itu adalah sarana untuk kita belajar percaya. Kata bersama saya, belajar percaya. 2, 3. Lebih keras, belajar percaya. 2, 3. Percaya itu perlu dipelajari, saudaraku. Lihat, Yohanes 11 ayat 15. Yesus berkata apa pada murid-muridnya? Tetapi syukurlah. Loh, ini orang punya masalah kok malah disyukurin sama Yesus. Makanya harus mengucap syukur setiap saat. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, kata Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya, ayo baca sama-sama, supaya apa? Kamu dapat belajar apa? Percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara-saudara,
Persoalan itu ternyata adalah sarana untuk kita belajar percaya. Kata bersama saya, belajar percaya. 2, 3. Setiap masalah ada hikmahnya. Ada hikmat dari Tuhan. Ada pelajaran yang Anda bisa tarik simpulkan. Untuk akhirnya sudah percaya bahwa Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Proses belajar itu memang tidak mudah. Tapi setiap kali engkau mengalami begitu banyak pergumulan, Anda harus berkata pada jiwamu, ini aku dilatih untuk belajar lebih lagi sama Tuhan. Setuju? Katakan haleluya. Setuju? Katakan haleluya. Ada seorang anak wanita baru kawin, saudara. Dan dia tidak bisa masak. Ternyata suaminya pingin istrinya masak, saudara. Lalu dia telepon ibunya, ditelepon di speaker. Mah, tolongin dong, ajarin saya masak. Oke. Lalu kemudian ikuti ya, percaya apa yang mama ucapkan ya. Ikuti aja. Iya mah, siap mah. Lalu kemudian ibunya berkata, pertama taruhlah wajan di atas kompor. Terus nyalakan kompornya. Setelah itu tuang minyak ke wajan, tapi jangan terlalu banyak. Ini anak mendengar dari speaker telepon, dia lakukan. Sudah mah, sudah. Apa yang lalu? Setelah panas minyak itu, masukkan sekarang bawang merah yang sudah diiris. Dimasukin flash. Sudah. Selanjutnya apa? Tunggu sampai matang. Baru masukkan lagi bumbu-bumbu lain yang halus. Dimasukkan. Sudah mah. Tunggu sebentar kata ibunya. Tunggu sampai bumbu itu matang dan baunya harum. Ditunggu sudah baunya harum. Sudah mah. Nah sekarang masukkan santannya. Ya toh, dia tuang santannya ke wajan saudara. Dan dia tuang sudah. Aduk sekarang santannya sampai mendidih. Dia aduk saudara. Sudah bu. Lalu kemudian ibunya berkata, sekarang kasih salam. Baik bu. Lalu dia mendekatkan wajahnya ke kompor itu saudaraku. Dan dia berteriak, assalamualaikum. Ini kan salam, maksudnya beri salam itu daun salam saudara. Dia pikir ngasih salam begitu saudaraku. Nah Anda harus percaya persoalan itu adalah cara Tuhan, sarana untuk kita belajar percaya. Katakan bersama saya belajar percaya. 2, 3. Ada acong yang cedal. Anda tahu cedal pelat. Kalau ada pendeta pelat itu kasihan saudara. Nggak bisa baca kitab Mazmul. Ya kan? Dia berkata dari mana asalnya? Jakarta. Nggak bisa ngomong Jakarta saudara. Nah suatu hari acong ini sudah cedal. Dia lapar. Dia pergi ke sebuah restoran. Sampai di depot saudara ditanya. Mau beli apa? Saya mau beli nasi goreng. Ketawa saudaraku yang pemilik restoran dan pegawainya. Kami tidak jual nasi goreng. Gitu. Ya, tapi dia si acong nasi goreng, ya enggak bisa bilang nasi goreng, enggak bisa saudara. Lalu dia pulang, tidak dilayani pulang, di cermin dia belajar nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng bisa saudara. Wah senang saudara, dia balik lagi, mau beli apa? Nasi goreng. Wah, acong senyum, lalu ditanya pakai apa? Pakai telur. Waduh, diketawain lagi, pulang lagi belajar. Telur biasa saudaraku. Balik lagi, ya toh. Lalu kemudian ditanya sama pembeli, mau beli apa? Nasi goreng. Pakai apa? Pakai telur. Tempatnya apa? Piling. Balik lagi pulang saudara. Malu, dia belajar piring, ya toh. Berhasil saudara. Ditanya lagi dia balik, mau beli apa? Nasi goreng. Pakai apa? Telur. Tempatnya apa? Piring. Wah hebat kamu acong. Dibuatin saudara. Setelah dibuatin kemudian apa terjadi? Lalu dikasih. Lalu kemudian acong tanya berapa? Lalu kemudian yang pemilik 1.500 dikasih 5.000. Lalu kemudian tidak dikasih kembali saudara. Acong tanya kembalinya mana? Ayo kembalinya berapa? Ayo ya toh. Kembalinya berapa? Lalu acong berkata sacinggo. Belajarlah lebih cerdas di masa depan melalui persoalan kita. Hadapi persoalan dengan cara pandang Tuhan. Berikutnya maksudnya apa? Persoalan apapun ukurannya kecil di mata Tuhan. Kata bersama saya, ukurannya kecil di mata Tuhan. 2, 3. Coba lihat Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lu mati kok dibilang tidur. Ya toh, lihat ayat 12. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13.
Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, ini loh banyak orang salah sangka sama Tuhan saudara. Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Makanya kalau Tuhan berkata sabar, jangan pernah pikir sabar itu berarti adalah cuma 1 hari. Bisa jadi 10 tahun saudara. Jangan salah ngerti dengan Tuhan. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah apa? Mati. Lihat kemarin saudara. Lo mati dibilang tertidur. Murid-muridnya bilang ya kalau tidur gampang dibangunin. Tapi akhirnya Yesus ngomong terus terang. Kamu tahu maksudnya itu mati. Loh, lah orang mati kok dibilang tidur? Lihat, dari sisi manusia memang mati. Berat. Sudah tidak ada harapan. Tapi lihat dari sisi kacamata Tuhan, gampang cuman tidur, dibangunin bangun. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kau berkata, iya Pak, memang bagi Tuhan masalahku kecil, tapi bagi saya gedenya bukan main Pak. Saudara sekalian, belajarlah lihat dari sisi kacamata Tuhan. Percayalah hidup kita, masalah kita apapun juga di mata Tuhan kecil. Dan kalau kecil di mata dia, berarti dia begitu gampang dan mudah menolong saudara dan saya yang percaya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Bilang kanan kiri, katakan kecil di mata Tuhan. Coba dengan jari gitu, kecil di mata Tuhan. Amin. Ya, mertua galak itu cuma apa? Kecil di mata Tuhan. Amin. Saya utang yang banyak bilang apa? Kecil di mata Tuhan itu, di mata saya besar. Nah, saudara, mari lihat, percaya bahwa itu ukurannya kecil di mata Tuhan. Saya buktiin buat saudara. Mungkin kau berkata, Pak, hidup saya ini sangat berat persoalannya. Padahal di mata Tuhan kita seperti apa? Coba tayangkan klip ini, saudaraku. Lihat bahwa ternyata kita kecilnya bukan main. Ya, saudara, oke, silakan. Pekan mendatang. Bukan pengumuman. Ya. Oke, sudah. Ternyata kita ini di mata Tuhan kecil sekali. Tolong siapkan. Sudah siap? Oke. Lihat bulan kita itu sebesar apa? Ini dari informasi NASA yang bisa dipercaya. Planet Mercury seperti apa? Lebih besar daripada bulan. Mars lebih besar. Venus lebih besar. Nah, bumi kita lihat lebih besar daripada planet Venus dan bulan. Tapi lihat, bumi kita ternyata dibanding dengan planet Neptunus, Saturnus. Ini perbandingannya benar, sesuai dengan jumlah. Dengan matahari, dengan bintang Sirius, Pollux, masih lagi banyak bintang-bintang yang lebih besar. Lihat saudara, sampai ada bintang yang terbesar yang baru diketahui, tapi padahalnya masih banyak lagi. Dan lihat dibanding bintang ini saudara, bumi kita seperti apa? Bumi kita kecil kayak titik, tidak kelihatan. Jarak dari tempat planet itu ke bumi kita sepanjang itu saudara, lihat jauhnya benar. Itu kalau naik pesawat dengan 900 km per hour, itu berapa lama baru nyampe ke planet yang besar itu? 1100 tahun tuh, baru nyampe. Ternyata semua planet kita termasuk bumi, termasuk daripada galaksi, saudara. Seperti apa? Ternyata ditemukan masih ada berbilion-bilion bintang-bintang yang lain. Dan ada ratusan galaksi-galaksi yang lain di sekitar kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah katakan haleluya. Lihat, di mata Tuhan kita kecil. Ya kan? Apalagi saudara, masalah kita. Saudaraku,
hadapi persoalan dengan cara pandang Tuhan. Berikutnya saudara, bicara apa? Persoalan itu akan mendewasakan karakter kita. Kata bersama saya, karakter saya. 2, 3. Saudara, belajarlah percaya bahwa saudaraku, ketika kita sudah menang atas sebuah pergumulan, kita akan menjadi semakin dewasa, semakin tegar dalam menghadapi hidup ini. Dan mari belajar percaya, hadapi semua persoalan dengan apa? Saudaraku, percaya dengan cara pandang Tuhan, bahwa persoalan selalu akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Kata bersama saya, mendatangkan kebaikan. 2, 3. Saudara, belajarlah lihat. Saudara, satu hari ada seorang hamba Tuhan ketemu sama temannya. Lampunya tolong lebih terang lagi. Temannya ini dari Bekasi, saudaraku. Seorang hamba Tuhan. Waktu ketemu dengan temannya ini, saudara, wajah temannya dari Bekasi, saudara, susah. Rupanya nggak jaminan, saudara. Pendeta pun juga wajahnya bisa susah, saudara. Lalu ditanya sama teman pendetanya ini, lu wajahmu susah kenapa? Lalu dia bilang begini, gimana aku nggak susah? Kamu tahu nggak, aku lagi pusing nih. Kenapa pusing? Saya kan mengembalakan sebuah gereja. Dan tempat saya bergereja itu masih kontrak. Terus yang punya tempat itu berkata bahwa tempat ini akan kami jual. Waduh, saya pusing. Harus kemana kebaktian? Temennya berkata, loh kenapa kamu susah? Puji Tuhan kan. Itu berarti sudah waktunya kamu beli saja. Lalu ini orang berkata, loh duitnya saya nggak punya gimana? Percaya Tuhan pasti bisa buka jalan. Kalimat itu saudara, oh iya ya amin dia bilang. Lalu mereka berpisah saudara. Anda tahu sekian bulan kemudian si temannya hamba Tuhan ini sudah dengar teman hamba Tuhan yang dari Bekasi ini kecelakaan mobil. Dari Bekasi menuju Jakarta kecelakaan mobil parah sampai dia masuk rumah sakit dan dioperasi karena ada 21 giginya yang patah. Saudara. Ya, waduh, ini teman hamba Tuhan waktu dengar itu saudara, dia sembahyang, dia doain. 3 bulan kemudian mereka ketemu lagi. Waktu ketemu hamba Tuhan ini kaget. Temennya yang habis kecelakaan ternyata sekarang setelah kecelakaan jauh lebih ganteng daripada sebelum kecelakaan. Saudara. Ya tahu kenapa? Operasian semua saudara. Wah lebih ganteng. Dan ini temannya saudara sukacita. Haleluya, Tuhan baik. Loh, apanya yang baik? Kamu tahu nggak? Beberapa bulan yang lalu aku kecelakaan mobil. Oh iya, aku dengar. Terus apa yang terjadi? Tuhan baik. Saya kecelakaan mobil masuk rumah sakit. Harus operasi. Banyak orang mendengar lalu datang mengunjungi saya, membesukin saya. Mereka mendoakan. Tapi mereka juga dikirain Tuhan ngasih bantuan keuangan, persembahan untuk menolong biaya operasi. Terus ternyata setelah selesai operasi, waktu aku harus keluar dari rumah sakit, dihitung biayanya. Dan kami bayar dari uang persembahan orang-orang itu. Setelah dibayar, kamu tahu nggak? Masih banyak lebihnya. Terus ternyata lebihnya bisa pas dengan jumlah untuk saya beli tempat kebaktian. Dan sekarang sudah saya beli. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Melalui kecelakaan ada blessing in disguise. Sekarang jangan menunggu gini, Tuhan kalau gitu tak tabrakan aja saya saudara. Jangan namanya bunuh diri saudara. Nah mari kita belajar percaya. Lihat dari cara pandang Tuhan. Semua akan mendatangkan kebaikan. Kata bersama saya, semua akan mendatangkan kebaikan. 2, 3. Lihat, 2006 Desember kita kebakaran gedung yang kita sewa. Tapi ternyata di balik itu Tuhan kasih gedung ini yang lebih baik. Katakan amin saudara. Saudara, percayai Tuhan dalam menghadapi persoalan apapun yang ada di hadapi persoalan dengan cara pandang Tuhan. Sekarang yang B, hadapi persoalan dengan respon yang benar. Kata bersama saya, dengan respon yang benar. 2, 3. Sudah dengar kemarin? Yang terpenting dalam menghadapi masalah bukanlah siapa yang benar, siapa yang salah. Yang terpenting bukanlah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang terpenting bukanlah siapa yang dirugikan, siapa yang merugikan. Tapi yang penting adalah respon kita. Kata bersama saya, respon saya. 2, 3. Saudara, kalau kita berespon salah, waktu persoalan datang, maka akibatnya kita tidak mengalami mujizat. Nah, respon apa yang benar yang harus kita lakukan?
Beresponlah dengan sabar dan tenang. Kata bersama saya, dengan sabar dan tenang. 2, 3. Sudah tahu enggak? Yesus itu mendengar berita Lazarus sakit. Malah sengaja datang terlambat 2 hari di kota lain. Coba lihat, Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jalan kaki dari kota itu sudah terlambat 2 hari, sampai ke Betani, Lazarus sudah mati 4 hari. Sudah terlambat seolah-olah. Tapi ternyata itu adalah ujian bagi Marta dan Maria agar mereka berespon tetap sabar dan tenang. Berapa banyak orang waktu hadapi persoalan panik, lalu marah-marah, emosi. Dengar saudara, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Amsal berkata orang yang bodoh mudah marah. Dan orang yang mudah marah semakin memperbesar bukti bahwa dia orang yang bodoh. Tapi orang yang lamban marah, dia bisa kuasai kemarahannya. Dia bisa tetap tenang dan sabar. Orang itu disebut adalah orang yang berhikmat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Saudara-saudara, ada seorang suami dipuji sama istrinya. Pak, ini sangat sabar sekali loh. Loh, kenapa? Saya ini sadar, kata istrinya. Saya ini tukang marah-marah, gampang marah. Tapi kamu nih Pak, sabarnya bukan main. Kalau saya marah-marah, kamu tidak pernah balas marah. Kamu cuma senyum, tenang, cool sekali. Tolong dong Pak, ajarin rahasianya apa sih? Kamu kok bisa tetap sabar begitu, tenang begitu, waktu aku marah. Lalu suaminya berkata, biasa aja kok. Tapi tolong dong ceritain, supaya mama bisa belajar lebih sabar, apalagi ini tahun baru. Lalu kemudian suaminya begini loh, gampang aja kok. Setiap kali kalau kamu mama marah-marah, lalu saya langsung pergi membersihkan toilet. Apa? Jadi setiap kali kamu marah-marah, saya langsung pergi ke toilet, ke kamar mandi, saya bersihkan toilet. Loh, hubungannya apa? Menahan kemarahan dengan membersihkan toilet. Kan gak ada hubungannya. Oh, kamu jangan salah ngerti, kata suaminya. Hubungannya erat. Loh, kenapa? Jadi ketika kamu marah-marah, saya tenang aja senyum. Saya pergi ke toilet, saya bersihkan toilet dengan sikat gigimu. What? Marah-marah lagi istrinya. Ada orang kayaknya sabar, tapi dendam. Itu juga bahaya. Hadapi persoalan dengan sabar dan tenang. Kata bersama saya harus belajar lebih sabar lagi. 2, 3. Berikutnya saudara, hadapi persoalan dengan respon yang benar adalah apa? Beresponlah dengan hati menyembah, bukan menyalahkan. Kata bersama saya, hati menyembah. 2, 3. Lihat Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus. Lihat respon Maria apa? Tersungkurlah ia menyembah loh. Di depan kakinya, lihat Maria nggak langsung berdiri di depan Yesus sambil berkaca pinggang, satu jari ditunjuk-tunjuk ke Yesus, marah-marah. Tidak saudara, Maria sujud menyembah di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini bukan kalimat protes, tapi ini kalimat pemberitahuan dengan linangan air mata, dengan sikap hormat, sikap menyembah. Makanya hati-hati dengan cara ngomong kita, saudara. Ya toh, isinya mungkin benar, intonasinya yang salah, ya toh. Ya, contoh, awas ada anjing, ya kan. Nah, itu kan benar kan, awas ada anjing. Tapi kalau orang salah, awas ada anjing, saudara, itu kan lain, saudara. Ya, ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, lihat. Maka masyullah hatinya, hati Yesus hancur. Ia sangat terharu dan berkata, 34, di manakah dia, Lazarus kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, yuk baca sama-sama. 2, 3. Maka apa? Menangislah Yesus. Saudara lihat. Maria ini sampai bisa membuat hati Tuhan menangis dan segera bertindak menolong. Kenapa? Karena Maria menghadapi masalah dengan respon yang benar. Yaitu saudara dengan hati yang menyembah. Merendahkan diri ke Tuhan,
bukan dengan respon menyalahkan atau marah. Berapa banyak orang yang menghadapi persoalan marah-marah. Lalu langsung saudara, semua jasa-jasanya diingat-ingat, diceritakan ke Tuhan, teriak-teriak, Tuhan aku sudah menerima engkau ngasih makan, engkau nginep di rumahku, bla bla bla. Tidak, Maria dengan respon yang benar. Sudah dengar? Orang yang suka berlutut di kaki Tuhan, percayalah dia akan tetap kuat berdiri di depan siapapun juga. Dan orang ini akan tetap kuat berdiri menghadapi pergumulan apapun juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Hadapi persoalan dengan respon yang benar. Berikutnya apa, saudara? Beresponlah dengan harapan akan mujizat pada hari ini. Katakan bersama saya, mujizat untuk hari ini. 2, 3. Saudara tahu enggak? Marta ini saudara, ditanya sama Yesus. Kamu percaya enggak Lazarus bisa aku bangkitkan? Apa jawaban Marta? Coba lihat Yohanes 11 ayat 23 sampai 27. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lihat respon Marta ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia Lazarus akan bangkit. Wih, dengan bangganya, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Pada waktu kapan? Pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nanti setelah second coming pasti akan bangkit. Lihat ayat 25. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. I am resurrection and life. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ditanya lagi sama Yesus. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27 yuk baca sama-sama. Sebagai respon kita. 2, 3. Jawab Marta, apa? Iya Tuhan, ulangi lagi kata 2, ya Tuhan. 2, 3. Iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan boom, Lazarus hari itu dibangkitkan. Lihat kemari. Kalau saudara mau berespon benar, jangan Anda pikir gini, ya Tuhan mau tolong tapi kayaknya masih lama, bukan hari ini. Waktu ditanya sama Yesus, Marta, engkau percaya nggak dia bisa bangkit? Lazarus, percaya Tuhan, tapi nanti akhir zaman, sekarang saya belum. Yesus ngomong, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan yang bersyukur begini, saudara. Yesus dalam kitab Injil Yohanes, sebanyak 13 kali dia menyatakan I am life, aku adalah hidup. I am the way, aku adalah jalan. I am the good shepherd, aku adalah gembala yang baik. Dan Anda tahu, I am. Dan dia bilang sama Marta, I am resurrection and life. Aku kebangkitan dan hidup. Kenapa Yesus dalam bahasa Inggrisnya tidak bilang ini? I was. Kalau I was itu past tense, masa lalu. Aku dulu bisa lo nyambungkan. Tapi Yesus juga tidak bilang ini, I will. Future tense. Aku akan nanti, enggak sekarang, nanti. Saya bersyukur Yesus berkata, I am present tense. Hari ini. Jadi setiap hari Anda harus percaya telah tersedia mujizat yang besar untuk saudara dan saya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. I believe today is my miracle day. Katakan bersama saya, today is my miracle day. 2, 3. Wah, kayaknya nggak pernah percaya nih. Katakan 2, 3. Katakan bersama-sama 2, 3. Every day is my miracle day. Katakan 2, 3. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara jujur, kadang-kadang kita sudah terlalu lama nunggu. Mana? Lalu kemudian kita berpikir, ya masih lama. Belum sekarang. Sudah tiba kairos Tuhan tahun 2013. Sekarang. Ada yang amin. Ada yang lemas, tidak berdaya. Katakan, sekarang. 2, 3. Katakan bersama saya, hari ini adalah hari mujizatku. Katakan bersama, setiap hari adalah hari mujizatku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Alkitab bilang begini, engkau akan seperti orang bermimpi. Padahal bukan mimpi di siang bolong, tapi apa? Kenyataan.
Siapa mau impiannya jadi kenyataan tiap hari? Katakan haleluya. Saudara, berapa hari yang lalu kami sudah tanda tangan kembali kontrak mortgage gedung ini. Nah, yang lalu waktu Natal saya sudah cerita, saksi sama saudara secara komplit. Ya, gedung ini kita beli 1,8 juta, renovasi 2,5 juta, total semua dengan izin 5,5 juta. Jadi kalau dikonversikan dengan rupiah sekitar 55 miliar. Secara manusia duitnya siapa? Tapi Anda tahu Tuhan Jehovah Jireh. Katakan amin. Dan singkatnya saudara, beberapa saat yang lalu, Tuhan gerakkan saya untuk apa? Melalui ada seorang teman bilang ini, coba pendeta, tanya lagi. Siapa tahu bunganya bisa turun. Karena waktu 2007, kita ambil mortgage yang pertama, itu 7,11%. Ya kan? Dan ternyata beberapa kali kami sudah tanya, dan petugas bank yang lama berkata, enggak bisa. Sudah kontrak 10 tahun tertulis, kamu tanda tangan, kita tanda tangan. Enggak mungkin bisa berubah. Jadi tiap bulan cicilannya 10.000. Itu mortgage pertama. Dan mortgage kedua puji Tuhan sudah lunas. Nah, ada apa yang terjadi tiba-tiba. Akhirnya saudaraku, beberapa saat yang lalu saya coba ngomong lagi. Saya tanya, petugas banknya yang lama, yang dulu ngomong enggak bisa, sudah ganti. Petugas baru. Singkatnya Anda tahu, dia udah lihat gedung ini, dan dia setuju diturunkan 2%. 7,11 turun 5,11. Dari 10.000 tiap bulan cicilannya berubah menjadi 5.845 dolar. Kalau ada yang tepuk tangan, tepuk tangan yang meriah. Amin. Diturunkan itu cicilannya beda setiap bulan 4.200-an. Lalu waktu tanda tangan, sudah beberapa hari yang lalu dia datang ke gereja ini, ke kantor saya, kemudian istri saya lihat, saya sudah ngomong, baca teliti. Karena kalau sudah begitu sudah, itu yang kecil-kecil itu harus dibaca hati-hati sudah. Kadang-kadang yang kecil-kecil mungkin menjebak. Gitu. Waktu dibaca semua, waktu baca, nah yang lalu kan saya saksikan sama saudara. Istri saya sudah tanya sebelum mau minta penurunan itu, sisa cicilan kita berapa? Utang kita berapa? 875.000 US dollar. Waktu berapa hari kemarin, kami lihat, dia baca, istri saya kaget. Lalu dia 800, tadi kan dia ngomong, mereka ngomong berapa hari sebelumnya, 875.000 lebih. Sekarang di kertas, 857.500. Ya kurang lebih segitu ya. Loh, lah kalau lebih kecil hampir 15.000. Langsung saya tanya, apa ini enggak salah? Kalau saudara punya utang, $5.000 sama orang, waktu Anda baca, orang itu ngomong, kok utangmu cuma 3.000? Tanya atau tidak? Ini kok ketawa, ini biasa pengalaman. Kalau utang di lebih tinggi, protes. Kalau utang lebih rendah, protes gak? Protes gak? Loh, ini integritas teruji saudara-saudara. Langsung istri saya tanya, loh ini jumlahnya apa bener, apa enggak salah? Kan yang lalu kan ngomong 870 lebih, sekarang cuma 850 lebih. Oh, ini sudah benar. Ini hitungan kami. Lah kok bisa dapat favor lagi lebih kurang 15.000. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Terus orangnya ngomong begini saudara. Kamu tahu enggak, sejak saya jadi officer bank sudah sekian lama, ya dia tadinya di area yang lain akhirnya gantiin. Dia bilang begini, aku enggak pernah ngalami kayak begini. Sudah kontrak 10 tahun tapi bisa di tahun ke-6 tanpa biaya apa-apa turun bunganya. Waktunya juga sama. Dia ngomong terus terang. Dia sudah rundingan. Memang gerejamu ini diberkati Tuhan. Itu artinya kalau gereja ini diberkati, semua saudara juga diberkati Tuhan. Luar biasa. Katakan amin. Anda tahu saudaraku. Lalu dia bilang, kok bisa ya? Saya bilang, ya semua anugerah Tuhan. Tapi dia juga ngomong gini saudara-saudara. Tapi juga kalian gereja ini punya good standing. Artinya recordnya bagus. Kenapa? Sejak tahun 2007 ya sampai hari ini sudah ya itu nggak pernah terlambat nyicil. Ya toh. Tapi tiap bulan juga kalau ada berkat lebih selalu kita tambahkan. Jadi nggak cuma bayar minimum payment, tapi ada berkat lebih kita tambahkan 10.000 lagi, tambah 15.000. Dan Anda tahu itu dilihat dari 2007 sampai sekarang sekian tahun, rekod kalian bagus. Nah ini harus sudah anak Tuhan harus begitu, rekodnya bagus. Nggak ada yang amin. Amin. Kalau utang tanpa ditagih harus bayar. Jangan utang malah ditunggu ditagih dan lebih galak daripada yang nagih.
Di sini tidak ada, ayo dalam hati, dalam nama Yesus yang utang belum bayar, bayaran segera. Kata amin, saudaraku. Nah, Anda tahu saudara, rupanya good standing katanya. Dan Anda tahu, sampai dia bilang ini, gereja ini diberkati Tuhan. Ya, nanti Anda bisa lihat di papan, itu semua buktinya ada. Ya, dan dia bilang gini, kamu ini luar biasa. Saya bilang, karena Tuhan. Lalu dia bilang gini, kalau di gerejaku, saya nggak sebut gereja apa, saudara. Itu gereja orang-orang bule. Dan sampai pastorku baru-baru ini tulis di warta gereja. Tolong jemaat, jangan ngasih persembahan $1. Karena apalah arti persembahan $1 untuk membayar utility, listrik, gas daripada gedung gereja ini. Sampai dia bilang, itu pastornya nulis di buletinnya seperti itu. Saya berkata, kami mengerti rahasia. Menabur banyak, menuai banyak juga. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Gerejanya itu katanya isinya orang-orang kaya-kaya loh padahal. Tapi pelitnya mungkin main. Tapi setiap saudara dan saya adalah orang yang ngerti bahwa kita akan diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari mujizat saudara. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara-saudara, percayai Tuhan dalam menghadapi persoalan apapun juga. Yang tadi A adalah apa, saudaraku? Hadapi persoalan dengan cara pandang Tuhan. Yang B adalah hadapi persoalan dengan apa? Dengan respon yang benar. Sekarang yang C. Hadapi persoalan dengan mentaati perintah Tuhan. Kata bersama saya, mentaati perintah Tuhan. 2, 3. Kenapa, saudara? Ada kalanya mujizat itu terjadi tanpa kerjasama kita. Tapi seringkali mujizat akan terjadi, mujizat baru Tuhan nyatakan karena Tuhan minta kerjasama kita. Kata bersama saya, kerjasama kita. 2, 3. Bahkan ketika Tuhan ngomong sesuatu perintah yang Tuhan perintahkan yang di luar logika, lakukan apapun juga yang Tuhan perintahkan. Bahkan itu kalau di luar logika. Contoh, saudaraku. Coba lihat dalam peristiwa Yohanes 11. Nanti Anda baca di rumah lebih komplit. Yesus tahu nggak waktu Lazarus sakit? Halo, tahu nggak? Dia Tuhan yang Maha tahu. Kenapa perlu Marta dan Maria memanggil Yesus, membawa utusan? Ingat waktu itu belum ada Facebook, belum ada email, saudara. Jadi saudara, orang disuruh Marta dan Maria yang lagi sedih datang ke Yesus yang ada di kota lain, beritahu orang yang kau cintai sedang sakit. Nah, kenapa Yesus yang sudah tahu Lazarus sakit nggak tanpa dipanggil langsung datang? Kenapa? Saudara, karena ini butuh kerjasama, mujizat itu. Manggil Yesus, ini gambaran apa? Doa kita. Saudara-saudara, kenapa Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan aku beri. Lah kalau nggak minta, nggak diberi. Nah, doa itu kuasanya besar, katakan amin. Bahkan lihat kalau Anda baca dalam Yohanes 11, di depan kubur, Yesus nggak langsung Lazarus keluar. Dia doa dulu sama Bapa. Apakah dia kurang berkuasa? Tidak. Tapi Yesus menunjukkan betapa pentingnya doa. Kata bersama saya, doa orang benar besar kuasanya. 2, 3. Saudara jangan pikir gini, ya Tuhan, pendeta doa terus apa hasilnya? Hati-hati, doa itu besar kuasanya. Kata amin. Rebu kemarin kami ke New York, ke gereja cabang kita, dan ada doa pengerja, doa pengurapan sebulan sekali, saudara. Dan selesai itu, saudara, ada suami istri yang datang. Ngobrol. Lalu si istri bilang ini, Pak, Tuhan itu ajaib, Pak. Apa yang Pak Lukas khotbahkan itu betul, Tuhan dahsyat. Kalau kita percaya, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Lalu dia bilang gini, Pak tahu nggak? Suami saya itu dari keluarga penyembah berhala. Bahkan bukan cuma keluarga penyembah berhala, keluarganya dia itu para pengurus intinya. Bahkan yang punya tempat berhala itu. Terus, suaminya di sebelahnya senyum-senyum, saudara. Tapi Pak, Tuhan ajaib. Waktu kemarin retreat Thanksgiving, mereka ikut juga, itu dilawat Tuhan. Suaminya awalnya cuma mau nganterin istrinya. Dia dijamah Tuhan, dia akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di retreat Thanksgiving kemarin. Itu pertanyaan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Selesai retreat, minta dibaptis. Wah, saya bilang, ajaib Bu ya, Tuhan baik ya. Lalu dia bilang, Tuhan baik. Saya berdoa Pak untuk suami saya supaya terima Yesus. Lalu saya tanya, berapa lama Ibu doa? Sebentar kok Pak. Dia dengan senyum, sebentar. Berapa lama Bu? 13 tahun. Berapa? 13 tahun. Sudah lihat?
Kita harus kerjasama dengan doa, tidak jemu-jemu. Doa dengan tekun. Dan percayalah, doa kita akan punya kuasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu Yesus berkata begini, tunjukkan di mana kamu baringkan Lazarus. Loh, emangnya Yesus apa enggak tahu? Kan dia Tuhan yang Maha tahu. Kenapa harus perlu ditunjukkan di mana Lazarus dikubur? Anda tahu? Ini bicara apa? Kejujuran kita. Jadi anak Tuhan. Tuhan ngomong, ayo tunjukkan masalahmu. Kamu harus jujur. Nggak usah gengsi sama Tuhan. Kelihatannya kayaknya wah hebat. Mobil mewah. Padahal masih kreditan semua saudara. Tadi pagi makanya mau ke gereja bunyinya beda. Kalau mobil sudah lunas saudara, itu dreng gitu. Tapi kalau belum lunas masih kreditan saudara. Belajarlah jujur. Kata bersama saya harus jujur. 2, 3. Lalu lihat di depan kubur Yesus berkata apa? Buka pintu kubur. Tahun lalu waktu ke Israel, kami juga minta ke kota Betani, saudara, dan itu betul, saudara. Gua, kemudian itu turun naik trap, saudara, tempat Lazarus di bawah. Itu ada batunya. Ya, sekarang nggak ada batunya. Tapi Anda bisa, batunya gede, buka. Marta ngomong, Tuhan, sudah 4 hari mati, baunya busuk Tuhan. Buka, kata Yesus. Saya mau tanya, apa Yesus nggak bisa? Langsung ngomong sama batu minggir. Bisa nggak? Bisa. Malaikat datang bongkar, buka batu. Bisa. Kubur Yesus saja pintunya malaikat yang buka. Tapi kenapa dalam peristiwa Lazarus buka pintu kubur ini? Buka batunya. Karena Tuhan mau apa saudara? Tindakan iman. Kata bersama saya, tindakan iman. 2, 3. Ada sebuah desa saudara. Sudah lama tidak hujan. Lalu mereka beriman. Ayo kita percaya. Kumpul di lapangan, kita berdoa, hujan akan turun. Begitu kumpul semua saudara, anak-anak Tuhan di desa itu. Pendeta berkata, kalian ini bagaimana? Apa kalian percaya Tuhan sekarang bisa turunkan hujan? Percaya. Bohong. Loh kenapa pendeta? Tidak ada yang bawa payung. Tidak ada yang bawa payung. Kalau kalian percaya hujan akan turun, bawa payung. Sama saudara. Belum bangkit loh. Suruh buka dulu. Ada keluarga yang belum punya anak loh. Tiba-tiba beli perlengkapan bayi. Loh, anaknya belum ada, belum hamil. Itulah tindakan iman. Tidak ada yang amin. Amin. Saudara. Apalagi saudara. Setelah Lazarus bangkit, Lazarus keluar. Lazarus kayak vampir Hongkong. Toeng, toeng, toeng. Naik tangga saudara. Naik sampai ke atas keluar. Kenapa? Masih di kain kafan. Yesus berkata apa? Buka kain kafannya. Saudara jujur. Kalau saudara waktu itu hadir, orang sudah mati 4 hari terus bangkit. Saudara buru-buru buka kain kafan, kabur lebih dulu saudara. Jangan-jangan ini setan ya saudara. Nggak kelihatan lagi putih semua saudara. Tapi Anda tahu saudara, ini bicara apa? Penerimaan. Ayo terima. Suamimu yang dulu bobrok, kamu sudah doa lama, sekarang dia udah dijamah Tuhan. Terima, ampuni dia apa adanya. Dulu istrimu yang sudah kamu doakan supaya bertobat, sekarang dia bertobat, terima. Anakmu dulu yang ngedrak, sekarang sudah mulai dipulihkan Tuhan, terima. Buka ikatannya dan kau akan lihat mujizat akan terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Memang kadang-kadang perintah Tuhan kayaknya gila. Dengar statement ini. Sebagai anak Tuhan, kita harus lebih gila daripada orang gila. Gak ada yang amin, cuma satu saja. Sebagai orang percaya, kita harus lebih gila daripada orang gila. Pendeta yang gila kali. Coba saya ulang lagi. Sebagai orang percaya, kita harus lebih gila daripada orang gila. Amin. Kenapa? Bukan berarti kita gila. Kita gila-gilaan sama Tuhan. Dan percayalah, Tuhan juga akan gila-gilaan sama kita. Menolong dan memberkati kita luar biasa. Karena haleluya. Ada orang bilang begini, Pak Lukas tuh gila-gilaan. Masa gajinya semua bulan Januari dikasih buat buah sulung. Saudara, itu belum apa-apa. Saya percaya kalau 1 hari nanti, belum sekarang loh, jangan nanti salah ngerti. 1 hari nanti, kalau Tuhan ngomong ini, seluruh gajimu kamu beri ke gereja selama setahun. Loh, kalau Tuhan ngomong, saya taat. Belum sekarang tapi. Loh, apa? Lu hidup dari mana? Hidup kita bukan bergantung dari income kita, bergantung dari Tuhan sumber berkat. Tepuk tangan yang meriah, amin. Pastor Rick Warren di LA, saudaraku, dia di California dia cerita. Dia tulis buku Purpose Different Life sama Purpose Different Church.
Tiba-tiba saudara meledak bukunya. Royaltinya dari keuntungan bukunya saja yang dia dapat dari penulisan buku 35 juta US dollar. Bahkan sekarang terus tambah terus karena terus kan banyak di repeat order lagi dan sebagainya. Dan setelah dia dapat itu langsung dia bilang ini sama bendaranya. Hitung sejak saya merintis gereja Saddleback sampai hari itu, hitung semua gaji yang pernah saya terima, dihitung semua saudara. Sekian banyak, dikembaliin malah kasih perpuluhan lagi dan juga kasih sekian banyak saudara tabur. Dan sekarang Rick Warren hidup tanpa terima uang gaji dari gereja. Tapi dia percaya, dia jadi berkat, dia tetap mengembalakan gereja itu dengan luar biasa. Satu hari, kalau Tuhan perintahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, lakukan. Dan kau lihat Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Nuh belum tahu kapan banjir akan datang ketika ia membuat bahtera. Abraham belum tahu bahwa akan tersedia domba ketika pisau hendak nyaris memenggal anaknya Ishak. Musa belum tahu Laut Merah akan terbelah ketika dia diperintahkan Tuhan untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah. Walaupun mereka belum tahu, tapi mereka tahu bahwa di balik ketaatan pasti akan ada mujizat yang besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Percayai Tuhan dalam menghadapi persoalan apapun. Yang bagian D yang terakhir. Jadikan persoalan sebagai sarana untuk bersaksi kepada orang lain. Katakan bersama saya, bersaksi kepada orang lain. 2, 3. Ayat yang terakhir lihat Yohanes 11 ayat 45. Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang. Yang melawat Maria, yang menghibur Maria maksudnya. Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Jadikan setiap persoalan saudara sebagai sarana untuk bersaksi. Ada seorang pendeta di Jakarta satu hari, mereka bergumul karena pelayanan kemana-mana selalu naik kendaraan umum, naik bus dan sebagainya. Anda tahu saudara, Jokowi lagi kerja keras sama Ahok saudara. Tapi menurut saya itu PR yang sangat panjang. Dan Anda tahu saudara, satu hari ini pendeta tiba-tiba berdoa di depan jemaat, Tuhan kami butuh mobil untuk pelayanan. Tuhan kasih mobil, jebret. Wah, ada orang saudara, itu saudaraku memberkati pendeta ini saudara. Ya, memberkati pendeta. Wih jemaat, wow luar biasa. Tapi minggu depannya pendeta ini diundang khotbah di tempat lain. Waktu khotbah pulang, mau turun, waktu mau pulang, mobilnya hilang. Dicuri sama pencuri. Hilang. Minggu depannya dia khotbah. Dan dia berkata, Tuhan baik saudara-saudara. Mobil saya yang baru hilang dicuri orang. Wih, jemaat kaget kasak kusuk. Loh, lah bukannya itu berarti dia nggak dicintai Tuhan. Loh, hati-hati. Banyak orang tuh kalau lagi masalah langsung pasti ada dosanya, ada dosanya. Belum tentu. Yang penting periksa hati, kalau ada dosa cepat bereskan. Tapi Anda jangan cepat menghakimi. Belum tentu masalah itu karena kita salah. Katakan amin. Karena kita harus tetap belajar percaya. Katakan amin. Amin. Dan ada tamu terjadi. Tiba-tiba saudara, semua diajak sembahyang. Jemaat sembahyang awalnya kayak enggak percaya saudara. Tiba-tiba mereka nangis. Dan selesai kebaktian, para jemaat terselubung saudara. Mereka berumur, kasihan pendeta kita. Yuk kita patungan yuk. Beberapa pengusaha, yuk kumpulin duit saudara. Dibelikan mobil yang persis yang hilang. Baru. Minggu keempatnya waktu pendeta khotbah, selesai khotbah saudara, semua jemaat berkata, mari pendeta, kita mau pendeta nyalamin di depan. Dan mari kita sama-sama, waktu ke depan kaget pendeta nangis saudara. Mobil baru persembahan jemaat di depan parkir gereja saudara. Baru persis dikasihkan kuncinya, pendetanya nangis, puji Tuhan, Tuhan baik. Cuma tepuk tangan semua dan beri air mata saudara. Belum selesai. 1 jam kemudian handphone pendeta bunyi dan diberitahu oleh polisi mobil yang dicuri sudah ketemu saudara. Dan akhirnya pendeta punya 2 mobil yang sama. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Akhirnya banyak orang percaya kepada Yesus. Kesimpulannya, percayai Tuhan dalam menghadapi persoalan apapun juga. A. Hadapi persoalan dengan cara pandang Tuhan. Persoalan bukanlah bukti bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Persoalan adalah sarana untuk kita belajar percaya. Persoalan apapun ukurannya kecil di mata Tuhan. Persoalan akan mendewasakan karakter kita. Persoalan selalu mendatangkan kebaikan pada akhirnya. B.
Hadapi persoalan dengan respon yang benar. Beresponlah dengan sabar dan tenang. Beresponlah dengan hati yang menyembah, bukan menyalahkan, bukan bersungut-sungut. Beresponlah dengan harapan akan mujizat pada hari ini. Hari ini adalah hari mujizat, saudara. Katakan amin. Yang C, hadapi persoalan dengan mentaati perintah Tuhan. Tuhan minta kerjasama kita agar mujizat dinyatakan. Lakukan apapun yang Tuhan perintahkan, walaupun itu di luar logika kita. Dan yang D, jadikan persoalan sebagai sarana untuk bersaksi kepada orang lain. Hari ini adalah hari mujizat. If you believe, you will see the glory of God. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari katakan, ku percaya Kau Tuhan. Mari semua berdiri bersama-sama, saudara. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari angkat tanganmu. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah gagal. Hadapi persoalan dengan cara pandang Tuhan, dengan respon yang benar. Taati setiap perintah Tuhan. Jadikan sebagai sarana untuk kita bersaksi kepada banyak orang. Janjimu, Yesusku besar, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, Tak terbatas kuasanya. Nyanyi dengan iman. Yesusku besar, If you believe, you will see the glory of God. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Mari saudara saja katakan, Yesusku besar, besar, Dia mengatasi persoalan kita kecil di mata Tuhan. Dia sanggup menolong kita, terlalu mudah tangannya menolong kita. Besar, tiada yang mustahil. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Nyanyi dengan kepala tertuju ke Tuhan ke atas. Dengan kepala yang tegak katakan, semua masalah. Yesuslah yang terbesar. Yesuslah yang terbesar. Mari sorak-sorai bagi Dia sembah. Ya Rabbah. Engkau menolong kami. Semua masalah kami biasa, karena Yesus kami luar biasa. Ya Rabbaso, Ya
Sembah dalam roh. Jesus. Ini adalah hari mujizat kita. Percaya harapkan mujizat untuk hari ini. Katakan ini adalah hari mujizat saya. Ini adalah hari mujizat saya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, You do miracles so great. There is no one else like you. there is no one There is no one else like you. Sebab kau besar, Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Oh, sebab kau besar. Amin. Terima mujizat saudara hari ini. Sebab kau besar. perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, Tiada seperti engkau. tiada seperti engkau. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sampai kapan? Selamanya. Katakan haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. If you believe, you will see the glory of God. Dan kami meresponi, kami percaya Tuhan. Mujizat terjadi. Dan kami akan berjalan dalam kemuliaan. Sambil saya sampaikan pesanmu, sekarang giliran anak-anakmu praktek setiap hari. Hadapi semua pergumulan dengan cara pandang Tuhan. Hadapi semua dengan respon yang benar. Dan hadapi semua dengan mentaati perintah-Mu Tuhan. Dan jadikan semua sebagai sarana untuk bersaksi kepada orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Yesus. Amin.